Maka ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan abraha di Masjidil Mubarak. Kita ketemu lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar di sesi kedua ini terkait dengan al-unwan, ya, terkait dengan al-unwan. Kemarin saya sudah coba itu lihat semua link video tugas yang diberikan itu, tapi memang ternyata tidak semua yang mengirimkan, ya, tidak semua yang mengirimkan. Dan terkait dengan jinsiyah itu, ya seperti yang menarik sekali itu apa yang dituliskan atau Pak Priyadi itu, ya, bagus sekali saya lihat itu. Intinya adalah penggunaannya itu tahu gitu, ya. Kalau seandainya Indonesia, Indonesi gitu kan. Kalau seandainya Nusra, Nusri. Kalau seandainya Malaysia, Malaysi gitu, ya. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal dikasih ta marbutah saja di belakangnya. Apapun nama negaranya. Kuncinya adalah, dalam bahasa Arab negara itu tidak usah ditukar-tukar, ya, tidak usah ditukar-tukar. Maksudnya begini, bagaimana orang negara itu atau warga negara itu mengungkapkan negaranya, ya itulah namanya. Jadi tidak ada di Arab-Arabkan, ya. Oke, dan kita juga melihat ada beberapa ubah suai dalam bahasa Arab itu, ya. Di antaranya adalah ada nama negara yang ada alif lamnya atau ada yang tidak pakai alif lam, ya. Orang Arab tuh begitu, ya. Misalnya Indonesia itu kan nggak ada alif lamnya, bukan al-Indonesia, ya. Jadi kalau kita sebut al-Indonesia itu salah berarti, ya, walaupun ada alif lamnya. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak mengucapkan atau tidak menyebut negaranya dengan alif lam, begitu, ya. Ada juga negara Arab misalnya Maroko, Al-Maghrib itu ada alnya, ya. Jadi kalau negara itu kita bilang Maghrib itu salah, ada alnya, ya, ada alnya. Oke, ada juga kata dalam negara yang Qatar, ya, Qatar, negara Qatar yang ibu kotanya Doha itu, ya, yang banyak punya pesawat dan banyak iklan-iklannya gitu, ya. Qatariyah jamaah ini untuk perempuan itu juga tidak pakai alif lam. Jadi untuk jinsiyah itu intinya kalau negara itu tidak ada pakai alif lam, jangan ditambah alif lam. Tapi kalau negaranya ada alif lamnya, yaitu dikasih alif lam. Dikasih pakai alif lam. Itu kalau negaranya berdiri sendiri namanya Indonesia, ya Indonesia, jangan pakai al-Indonesia, itu salah, ya, itu salah. Oke, itu terkait dengan jinsiyah. Kemudian terkait dengan at-tahiyyat wa ta'aruf, ya. Jadi kan kemarin itu kita belajar ungkapan perkenalan di dalam bahasa Arab. Kemudian kita juga mengenal ungkapan bagaimana menjawab ungkapan itu, ya. Ternyata kan di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, ya, ternyata itu kan tidak letter-letter seperti itu, ya, tidak letter-letter seperti itu. Misalnya kita tanya assalamualaikum kaifal hal, begitu kan, kemudian kaifas sihah, kemudian naharukum saya, begitu yang kita pelajari minggu lalu itu, ya. Ternyata kalau kita kita lihat lagi dalam tradisinya dan penggunaannya di dalam bahasa Arab, itu tidak letter-letter seperti itu. Intinya adalah bahwa istima itu mendengar itu paham apa yang disampaikan oleh orang yang mengajak berbicara. Jadi bisa saja orang itu tanya dua, misalnya assalamualaikum kaifal hal kaifas sihah, tapi jawabannya hanya satu, alhamdulillah, cukup, begitu, ya. Dan itu sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Kan kita bertanya itu kan nggak mesti dalam bahasa Indonesia juga nggak. Kalau kita nanya satu, kemudian jawab satu, kemudian jawab satu, kan itu juga nggak begitu, kan? Ternyata memang dalam bahasa juga seperti itu, ya. Intinya adalah kalau
kita banyak bertanya, orang jawabnya cuma satu, ya itu bisa biasa dan sah-sah saja. Nah, di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Biasanya orang Arab itu kalau bertanya, ya orang bahasa tubuhnya main ya, body language-nya main ya. Dia nanya semua banyak pertanyaannya, tapi jawabannya hanya satu, alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah, gitu ya. Itu terkait dengan itu. Kemudian di tema yang kedua ini tentang asakan ya. Asakan itu adalah tempat tinggal. Oke. Tempat tinggal ya. Banyak versi. Kalau tempat tinggal biasanya kalau yang kita kalau di Arab itu kan tempat tinggalnya bukan di rumah Pak, banyak ya. Orang Arab itu jarang yang punya rumah sendiri, itu jarang. Orang Arab itu punyanya gedung apartemen ya. Jadi satu gedung itu misalnya 20 kakak misalnya. Ya, 20 kakak. Jadi kalau seandainya di dalam teks itu aina taskun hal taskunu fi bait, itu pertanyaannya sebenarnya dalam konteks kita keindonesiaan. Tapi kalau di Arab aina taskun hal taskunu fi bait berarti itu orang kaya Bapak Ibu ya. Orang kaya itu. Kenapa? Karena jarang di Arab itu selain kondisi lingkungan dan kondisi alamnya juga tidak memungkinkan untuk rumah itu sendiri-sendiri ya. Jadi rumahnya itu gedung apartemen begitu ya, nanti di lantai satu berapa keluarga begitu ya, nanti dipisah-pisah begitu kan. Jadi makanya dibedakan itu. Ada nanti namanya al-bait, ada juga nanti al-manzil, itu sama saja, berarti itu tinggal di rumah, atau dia tinggal namanya di di syuqqa itu apartemen ya, apartemen. Kamu tinggal di mana? Al-taskunu fi bait, kalau seandainya jawabannya iya, na'am, ana askunu fi bait. Kalau seandainya hal taskunu fi misalnya fi syuqqa, na'am, ana askunu fi syuqqa ya. Sya qaf ta marbutah. Hal taskunu fi syuqqa, na'am, askunu fi syuqqa. Hal taskunu fi bait, na'am, askunu fil bait. Ya, begitu ya. Jadi dibedakan. Karena kita di Indonesia rumah itu ya satu-satu ya kan, bahkan jarang kita yang tinggal di apartemen begitu ya. Justru orang yang tinggal di apartemen itu di perkotaan misalnya, justru orang di kampung-kampung tinggal satu rumah. Kalau di sana kan berbeda gitu. Jadi intinya adalah dalam konteks ini tinggal disesuaikan dan dihafalkan cara bertanya ya. Jadi kita tuh kan menggunakan namanya adalah adawatul istifham ya, adawat al istifham. Adawatul istifham itu bertanya, kata tanya Pak ya, kata tanya ya Bapak Ibu ya. Adawatul istifham, kata tanya. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau bertanya biasa ya. Coba mungkin ada yang ngajar bahasa Indonesia atau gimana coba. Kalau bertanya apakah ya, hal itu bahasa Arabnya. Kalau bertanya tempat kita menggunakan apa? Di mana Pak? Di mana ya kan? Di mana? Nah, tinggal nanti jawaban aina gitu kan. Kemudian kalau kita bertanya lagi nanti masalah kenapa misalnya, kenapa itu berarti butuh jawaban limada gitu kan. Jadi maksud saya semua adawatul istifham atau kata tanya yang ada di dalam bahasa Indonesia nanti dicari padanannya di dalam bahasa Arab ya. Kalau nanti kita sebutkan ya, kalau apakah berarti itu hal, apakah hal, di mana aina, kenapa limada ya. Kemudian apalagi misalnya bagaimana, kaifa gitu kan, kaifa. Kemudian ada lagi pertanyaan seperti apakah, tapi di dalam bahasa Arab itu ada kata a saja, a anta Muhammad, apakah kamu Muhammad. Bisa kita bilang hal anta Muhammad boleh, atau a anta Muhammad juga boleh ya. Intinya adalah
untuk penguasaan kita bertanya dan komunikasi dengan orang lain, Bapak dan Ibu bisa menghafalkan semua adawatul istifham bertanya di dalam bahasa Arab. Nanti di Indonesianya apa, kemudian di Arabnya apa gitu. Jadi itu tahu. Jadi kalau bertanya di mana, berarti oh aina. Kalau bertanya kenapa, oh limadha. Kalau bertanya apakah, ya jawaban yang butuh penekanan iya atau tidak saja, berarti hal atau a, itu bisa ya. Itu juga dipelajari di bagian kedua ya, dengan judul asakan wal unwan. Oke. Karena asakan wal unwan, asakan itu tempat tinggal, unwan itu alamat ya, bertanya alamat ya. Oke. Perbedaannya mungkin di dalam bahasa Arab, kalau alamat itu, kalau kita orang Indonesia kalau bertanya alamat, berarti dia tinggal di desa atau kampung mana, atau yang tinggal di perumahan apa, kemudian di jalan apa, kemudian di blok berapa, kemudian nomor rumahnya berapa, kecamatannya berapa, ya kan? Kecamatannya apa, kabupatennya apa, dan provinsinya seperti apa. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab itu nggak ada tuh ya, nanya alamat tuh nggak kayak gitu ya. Kalau di dalam Arab, alamat itu cukup dengan nama kompleknya di mana. Misalnya hal taskunu fi aina taskun, misalnya jawabannya saya tinggal di komplek misalnya Gria Mukti Asri. Ana askunu fi Gria Mukti Asri rakam 5, nomor 5, udah gitu aja. Sampai di situ aja tuh kalau orang Arab tuh bertanya. Enggak bertanya jalannya apa, kemudian enggak bertanya alamat rumahnya di mana. Begitu itu tidak ada. Itu hanya kita stop kita di Indonesia. Bahkan ini untuk pertanyaan saja, kalau di dalam bahasa Arab itu, dunia Arab itu, orang rumahnya itu hanya nama PO Box, Bapak Ibu ya, PO Box saja. Kalau untuk pengiriman alamat rumah cukup itu saja, misalnya di Jalan Mahdi, komplek misalnya Gria Mukti, PO Box-nya berapa, udah gitu aja. Nanti di rumahnya itu sudah sampai suratnya di situ ya. Oke. Itu mungkin perbedaan antara budaya kita dengan budaya Arab. Oke. Untuk kosakata yang ada di materi kedua, asakan wal unwan, berarti Bapak Ibu lebih fokus pada penggunaan kata-katanya di mana ya, di mana. Karena buku ini berjenjang Bapak Ibu ya, berjenjang. Ada hal, kemudian ada aina, kemudian ada mada, kemudian ada limada, dan lain-lain. Itu semua nanti dihafalkan dan disesuaikan dengan konteksnya kita ya. Kalaupun nanti untuk dalam bahasa Indonesia itu nanti saya coba bekali juga nanti Bapak Ibu di dalam forum diskusi kita di LNS ya. Kalau seandainya nanti perlu pendalaman materi, kita sebentar lagi kita diskusikan di forum diskusi di LNS kalau mau ya. Oke. Artinya untuk bertanya itu ya, yang pertama, yang kedua ini ya, asakan wal unwan, itu biasa basa-basi, itu biasa itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu biasa, itu basa-basi, dan itu ungkapan standar sekali ya, sudah standar sekali. Oke, sampai di situ ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu terkait dengan materi kedua yang sudah ditonton ya. Enggak. Tanya Ustaz. Ya, Pak Riyadi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya untuk ini Ustaz, penggunaan al-bait sama
sukoh tadi itu dalam kondisi-kondisi seperti apa? Misalnya kan tadi kalau di Arab itu kan rumahnya jadi satu, terus kalau mungkin pertanyaannya untuk misalnya sukoh itu untuk apa, orang yang kaya apa gimana tadi? Saya mungkin kurang begitu paham di situ. Maksudnya penggunaannya itu di kondisi-kondisi apa? Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak. Intinya gini, kalau kan ada banyak kosakata ya untuk tinggal di rumah ini ya. Nanti itu ada al-bait, ada al-manzil, itu kan sama saja ya. Kita tinggal di rumah ana manzili huna atau ana baiti huna, itu sama saja al-bait. Kalau suqah itu memang orangnya tinggal di apartemen yang lantai 2, lantai 3, lantai 4 begitu ya. Nanti dalam satu lantai itu mungkin nanti terbagi lagi beberapa rumah begitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umroh misalnya ya, atau pernah haji, nah itu kan orang-orang di sana itu jarang itu, tidak ada yang menggunakan kamu rumahnya di mana, nggak ada itu ya. Nggak ada itu pasti bertanya, karena kalau bertanya rumah kalau di Arab itu pasti orang kaya banget itu ya, hanya pejabat yang mungkin punya rumah satu ya. Makanya orang Arab itu tercengang mungkin ya melihat orang Indonesia rumahnya, kita punya semiskin-miskinnya kita punya rumah kan, tinggalnya di rumah bukan di syuqa ya kan, bukan di syuqa gitu ya. Jadi syuqatun syaqaf ta marbutah jamaknya syuqaqun. Syuqaqun. Kalau syuqaqun berarti banyak komplek ya, banyak komplek. Dan memang kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan lain juga terkait dengan ini, mungkin ini hanya pemahaman saja. Kalau kita tuh saling kenal Bapak Ibu ya. Jangan antara samping rumah, satu kampung itu kita kenal kan? Satu kampung itu kita kenal tuh. Satu komplek itu kita kenal. Kalau di Arab karena tinggalnya itu di syuqah itu misalnya lantai 2, lantai 3, lantai 4, nanti dalam satu lantai itu beda-beda syuqahnya, itu pada nggak kenal itu Bapak Ibu ya, nggak kenal tuh, nggak saling sapa itu malah ya. Itu juga tuh masalahnya itu ya yang saya temukan seperti itu. Saya sudah lumayan lama di Arab ya, hampir 10 tahun saya di Arab, jadi saya paham betul itu kondisi. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu di Indonesia bisa dimanfaatkan dan bisa diamalkan tuh. Kalau di sana susah tuh Pak ya, susah karena nggak kenal itu sama satu sama lain. Kebanyakannya seperti itu. Kebanyakan seperti itu yang saya temukan ya. Jadi syuqatun jamaknya syuqatun ya. Atau lagi nanti ada orang Arab itu, kebiasaan orang Arab, selain dia punya syuqah, dia punya istirahatun. Seperti istirahat bahasa kitanya. Istirahatun itu seperti villa kecil Bapak, itu tempat kongko-kongkonya orang Arab minum teh sambil menghabiskan waktu malam pada musim panas atau pada musim dingin gitu ya. Itu namanya istirahatun. Tapi bedanya dengan syuqah itu, kalau syuqah itu tempat tinggal, tidurnya di situ. Kalau istirahatun itu tidak ada tempat, dia tidak tidur di situ ya. Dia hanya villa singgah aja, kayak, tapi di situ ada semua perlengkapan ya, seperti rumah juga, nanti banyak tempat-tempat duduknya begitu, dan rata-rata itu ada kolam renangnya di sana itu ya. Ada kolam renangnya, ada tempat bakar-bakarnya, nah tempat peristirahatan lah ya. Nanti tapi biasanya itu agak jauh di luar kota misalnya. Nanti dia namanya punya mazra'ah, kebun ya. Jadi di kebun itu dia bangun istirahat, tempat peristirahatan. Nanti di ujung minggu biasanya mereka ke situ. Itu bedanya. Istirahatun itu dia tidak nginap di situ. Walaupun ada fasilitas untuk tidur di situ ya. Kalau orang kita kan tidur di mana aja bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau orang sana enggak, kalau di rumahnya cuma di rumahnya dia tidurnya. Di istirahatnya tidak bakal tidur di situ. Dia nggak bakal tidur di situ. Biasanya akan datang di akhir minggu aja, akhir pekan biasanya seperti itu. Ya, Sabtu Minggu itu orang Arab jarang yang ada di rumah, biasanya di istirahat.
Ya, biasanya di istirahat. Kenapa di istirahat? Karena istirahat itu letaknya di kebun. Kenapa mereka di kebun? Ya karena ujung minggu aja Bapak Ibu ya yang bisa melihat pemandangan hijau ya. Nggak kayak kita orang Indonesia ya. Kalau di rumahnya kan hanya batasan gedung-gedung aja seperti itu. Begitu di Arab, dan di Arab mana aja rata-rata seperti itu. Arab mana saja rata-rata seperti itu. Saya pernah tinggal di Afrika Utara, saya tinggal di Libya, saya juga pernah di Arab Saudi, pernah juga berapa kali haji, pernah juga ke Syria, pernah juga ke Qatar, Dubai. Ya alhamdulillah ada banyak negara Arab yang sudah saya kunjungi. Rata-rata ya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Wallahu ta'ala. Oke, saya mau tanya satu. Siapa yang mau buka mikrofonnya? Coba, Man. Siapa yang mau kita coba ininya, kita coba praktek bicaranya sebentar. Coba, ada yang mau coba bahasa Arab dengan saya? Walaupun saya bukan orang Arab. Boleh Pak, tapi diajarin ya Pak. Oke, Ibu Siti ya, Ibu Siti. Kaifal hal? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anta? Oke, ana bi khair walhamdulillah. Gitu ya kan? Ana bi khair walhamdulillah. Hal anti Malaysia? La, ana la Malaysia, ana Indonesia. Oke dah. Itu kalau pergi ke Arab sudah selesai ya, udah bisa itu ya, nggak bakal hilang itu Bu ya. Ibu udah nggak bakal hilang di Arab itu ya, udah bisa tuh ya, udah bisa. Oke, sudah bisa. Jadi begitu ya, jadi begitu. Nanti untuk kelas lain itu sebenarnya ada percakapan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, tapi ya mangga dihafalkan saja lah ya, dihafalkan saja. Kalau seandainya salam gimana, kemudian ada pertanyaan seperti apa dan lain-lain. Kalau dalam tambahan seperti ini paling hanya pengayaan saja ya, mungkin yang bisa saya tambahkan, pengayaan saja. Kalau untuk materi sudah ada di video, ya. Ada yang mau ditanya, didiskusikan lagi Bapak Ibu, mangga. Mau tanya lagi Ustaz? Ya boleh. Untuk penggunaan ini antara a sama ma, kan kalau misalnya ada kalimat gini, ma hada, apa ini kan gitu. Apakah diperbolehkan menggunakan ahada atau ahada itu harus digabung dengan kalimat yang lain, misalnya ahada kursiun, misalnya begitu, atau hanya cukup ahada atau harus ditambah lagi? Terima kasih. Oke, ya. Oke. A itu kawannya dengan hal. A itu kawannya dengan hal. Oke, kalau A itu biasanya di dalam jawabannya itu sudah, di dalam pertanyaan dan jawabannya itu ada dua versi, sudah ada dua pilihan. Ya, contohnya anta talibun am mudarrisun, itu udah ada dua tuh. Kamu ini mahasiswa atau dosen, gitu ya. Berarti itu sudah ada pilihannya kalau pakai A. Kalau pakai A, itu sudah ada pilihannya di jawabannya itu atau di pertanyaannya itu. Apakah kamu siswa atau dosen? Ya, biasanya ada amnya itu, am atau au biasanya itu ya, au atau am, ya itu pakainya A. Di jawabannya itu dan di pertanyaan itu sudah ada dua alternatif yang disebutkan. A'anta talibun au mudarrisun, a'anta misalnya begitu ya. Tapi kalau hal itu hanya satu saja, tidak diungkapkan. Hal anta talibun udah selesai, tidak disebutkan hal anta talibun au mudarrisun, enggak. Biasanya kalau ada penyebutan dua itu dia pakainya A itu. Dia pakainya A itu ya. Kalau maza itu ya berarti itu pertanyaan, nanti itu kawannya. Kalau ma itu jawab kawannya dengan man, Pak. Ya. Kawannya itu dengan man. Kalau man itu untuk orang, untuk yang berakal. Ya, man hadza berarti
ini siapa? Berarti itu adalah orang hidup, berakal dia. Man hadza? Hadza Talib. Man hadza? Hadza Muhammad. Ya. Kayak biasa. Tidak boleh kita gunakan kalau man itu untuk benda, kalau ma itu untuk benda. Ma hadza? Hadza kitab. Ma hadza? Hadza jawal. Ma hadza? Hadza qalam. Kalau man hadza? Hadza Muhammad. Man hadza? Hadza rijal. Man hadza? Hadza talib. Man hadhihi talibah, begitu ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau hal itu kawannya dengan A. Bedanya tadi kalau A itu ada dua alternatif jawaban. Pertanyaan atau jawaban. Kalau H hanya satu. Kalau ma itu kawannya dengan man. Man itu untuk orang atau yang berakal atau untuk manusia. Kalau ma itu untuk benda, pertanyaannya. Ini apa? Ma hadza qalamun. Ma hadhihi qalam suwatun. Ya. Ma hadza ma'un. Ini apa, ini air? Itu ya, ma itu ya. Kalau ma untuk benda, kalau man untuk orang, untuk orang. Dan bisa untuk laki dan perempuan ya. Man hadhihi bisa, atau man hadza. Hadhihi Fatimah. Man hadza? Hadza Muhammad. Man hadhihi Fatimah, bisa dua-dua. Jadi man itu tidak ada jenis kelaminnya ya. Jenis kelaminnya ditentukan pada kata yang ditanya itu. Kalau seandainya dia laki ya berarti man hadza? Hadza talibun. Man hadhihi talibatun, bisa dua-dua. Wallahu ta'ala a'lam. Saya itu dong Pak mau tanya. Iya. Ini kan saya buka-buka tentang kata sifat ya. Kata sifat itu kalau mudzakkar kalau muannas tambah dengan tak marbutoh untuk membedakan antara mudzakkar sama muannas. Yang di situ saya bingung di contoh kalimat kalau ada penambahan alif lam, kapan itu penggunaan alif lam dan fungsinya buat apa ya? Baik, ya. Oke, kita bicara kata sifat dulu ya, kata sifat dulu. Kalau kita bicara kata sifat, berarti kan ada yang disifati sebelumnya, ya kan? Ada yang disifati, ya. Oke. Kata sifat itu harus ngikut pada yang disifati itu. Kalau seandainya yang disifati itu adalah laki-laki, maka kata sifatnya juga harus laki-laki. Kalau kata yang disifati itu adalah muannas atau perempuan, maka kata sifatnya juga harus muannas. Contohnya, misalnya Muhammadun tawilun. Muhammad itu tinggi. Misalnya, tinggi itu kan kata sifat. Jadi tawilun itu harus ngikut ke Muhammadnya itu. Kenapa? Karena dia mensifati si Muhammad ya. Harus sama laki-laki ya, laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan yang disifati itu misalnya Fatimah tawilah, harus juga ngikut. Tawilah itu juga harus ngikut ke si Fatimahnya. Kenapa? Karena Fatimah itu adalah perempuan atau muannas ya. Jadi Fatimah tawilah atau Fatimah mahirah ya. Fatimah zakiyah, cerdas. Fatimah misalnya mahirah gitu ya. Jadi begitu. Jadi kata sifat itu ngikut ke kata yang disifati itu. Oke, dia ngikutnya gimana? Kalau dia itu tidak pakai alif lam, maka dia juga nggak pakai alif lam. Jadi kayak gitu. Kalau seandainya yang disifati itu pakai alif lam, maka kata sifatnya juga harus ngikut pakai alif lam. Kalau dia mudzakkar juga yang ngikutnya itu juga harus mudzakkar. Kalau seandainya yang diikuti itu adalah jamak lebih dari satu, maka kata sifatnya juga harus jamak. Misalnya at-talibu al-mahiru ya, atau talibun mahirun, sama aja.
Oke. Kalau talibun pasti mahirun. Kalau at-talibu pasti al-mahiru. Ya, jadi dia sama-sama pakai alif lam. Ya. Kalau at-talibatu al-mahiratu pasti gitu. Pasti pakai al juga al-mahirahnya itu. Ya. Jadi dia ngikut tuh, dia ngikut kepada kata yang disifatinya itu, ya. Itu satu ya. Kemudian tadi apa bedanya? Apa bedanya ya? Bedanya adalah nanti penggunaannya dalam struktur kalimat, Ya, kalau saya nanti itu jadi pembeda dalam struktur kalimat. Contohnya begini. Contohnya at-talibu mahirun misalnya. At-talibu mahirun itu kan mubtada dan khabar susunannya. Bukan sifat, bukan kata sifat ya, bukan sifat itu ya. Tapi kalau saya bilang talibun mahirun berarti siswa yang cerdas. Tapi kalau saya bilang at-talibu mahirun, siswa itu cerdas. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi penggunaannya itu ngikut ke yang sebelumnya. Kalau dia pakai alif lam, pakai alif lam. Kalau dia jamak, dia ikut jamak. Kalau dia muannas, dia ikut juga muannas, begitu ya. Tapi tidak semua kata yang ada tamarbutahnya itu muannas. Ya. Tidak semua kata yang ada tamarbutahnya muannas. Contohnya apa? Contohnya maaf Pak Ustaz. Ketika ada at-talibu al-mahiru umpamakan itu menjadi kata sifat ya. Ya. Kalau at-talibu mahirun berarti mahirunnya jadi mubtada, jadi bukan mubtada. Sifat dari mubtada ya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Dia sifat dari mubtada tapi kalimatnya belum sempurna. Ya, mahasiswa pintar itu terus ngapain? Mahasiswa pintar itu sakit. Nah, itu baru sempurna kalimatnya. At-talibu al-mahiru maridun. Ya, gitu. Jadi gitu ya. Jadi harus tambah kata sifat lagi berarti ya. Harus ada kata setelahnya tidak pakai alif lam. Itu sebagai kabarnya, ya. Jadi kalau hanya dua kata itu saja, betul tapi belum sempurna dalam struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nanti untuk struktur kalimat nanti ada pembahasan panjangnya, itu nanti ada dalam bahasa Arab itu ada ismiyah, ada fi'liyah, itu panjang gitu ya. Oke. Sebentar, apa tadi yang mau saya sampaikan ya? Oh iya. Tidak semua yang ada kata itu kalau kata ada tamarbutahnya muannas, enggak. Contohnya apa? Contohnya Hamzah Abu Hurairah. Hamzah Abu Hurairah kan bukan ya? Dan tidak semua kata yang tidak ada alif lamnya itu muannas. Misalnya Zainab ada enggak? Ada enggak tamarbutahnya? Enggak ada. Zainab laki atau perempuan? Perempuan. Dan lain-lain, itu banyak lah itu ya pembahasan itu. Tapi yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu bahwa dalam materi kedua ini menyasar dan penggunaan adawatul istifham atau kata tanya di mana, karena ini bertanya tentang alamat dan tempat tinggal seseorang. Begitu. Silakan kalau ada lagi yang lain. Mangga, kalau ada lagi. Ya, silakan Pak Ewana ya. Ya, jadi di dalam pertanyaan menggunakan kata aina biasanya diikuti dengan fi'il mudhari. Seperti aina taskunu dan aina taskunina.
Ya. Jelaskan secara terperinci bagaimana perbedaan antara fi'il mudhari itu. Oke. Baik. Sebenarnya penggunaan ya yang ada itu kan contohnya hanya untuk dibedakan ya, yang dibedakan itu adalah untuk mudzakkar dan muannasnya saja kan Pak ya. Yang ada di dalam video itu untuk penggunaan laki dan perempuan saja, laki dan perempuan saja. Belum ada untuk yang jamak ya, belum ada yang jamak. Itu tadi saya lupa, itu saya sudah jawab itu juga di forum diskusinya. Ada tuh tadi yang tanya, nggak tahu apakah Pak Ihwana atau yang lain gitu ya. Tapi intinya adalah dalam ini sebenarnya buku ini itu ada ini apa untuk fi'il mudhari itu penggunaan fi'il itu Pak nanti sebenarnya ya. Sebenarnya itu kan nanti. Dia ingin mengenalkan pada kita bahwa ada itu untuk laki, ada untuk perempuan. Itu aja sebenarnya. Ya, kalau tadhabu berarti untuk laki-laki. Kalau tadhabina itu untuk perempuan. Aina tadhabina, aina taskunu, aina taskunina dan lain-lain. Ya, itu nanti dalam tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari itu ada 14. Apa saja itu? Nah, itu saya yakin kawan-kawan yang sudah di pesantren itu sudah pada tahu. Tapi pembahasannya itu nanti kaitannya dengan ini, dengan dhamair ya, dengan kata ganti itu harus sesuai. Kalau anta berarti anta taskun, kalau huwa yaskun, kalau huma yaskunani, kalau antum taskununa. Begitu. Itu tuh kaitannya nanti dengan kata ganti Pak ya. Tapi lagi-lagi pembahasan kita ini bahkan untuk orang yang sifatnya aktif pun di dalam bahasa Arab itu tidak semua dipakai ya, dalam kehidupan itu tidak semua dipakai. Dhamir yang paling banyak dipakai itu adalah kamu dan saya ya, anta dan ana, itu yang paling banyak. Kalau dikembangin lagi nanti ada nahnu, kita ya. Makanya dalam tasrif fi'il mudhari itu walaupun 14 itu ya kan, ya habu ya abani tadhabani yadhabna dan sampai adhabu nadhabu gitu kan. Tapi pada prakteknya itu enggak digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Enggak digunakan juga ya. Jadi sebenarnya cukup tahu saya, kamu, kita, udah selesai itu ya. Saya, kamu, kita, udah cukup. Saya kamu laki aktif. Begitu Pak. Sementara. Cobian nggak tuh hubungi? Cobian hubungi. Ayah. Gaduh nomor ada. Oke, orang biji gitu. Lanjut. Nomor 3, karena majelis itu tahtawi ala malaibah. Oke, silakan dijawab. Ada lagi? Artian Pak. Yang kita mau diskusikan Bapak Ibu, kalau ada silakan. Tapi saya minta kita kan 50 orang ya, 50 orang di dalam kelas. Yang baru submit itu hanya 26 lah ya, hanya 26. Hanya 26 orang. Saya sebenarnya harapannya itu yang disubmit itu linknya aja Pak ya. Link saja, linknya saja. Jadi link sudah dimasukkan ke dalam YouTube itu, linknya itu dikopikan ke situ. Jadi jangan upload videonya lagi. Nanti bisa macet itu nanti LMS kita ya. Oke. Silakan nanti di akhir semester itu nanti semua tugas itu akan saya kumpulkan, akan saya kasih nilai sesuai dengan Bapak Ibu mengirimkan tugas atau tidak ya. Nanti itu kalau yang salah gimana Pak? Saya kemarin mau ngirim, saya kira sampai malam, nggak tahu sampai jam 12. Gitu. Jadi gimana Pak? Kalau tidak salah itu masih bisa disubmit, tapi nanti di sayanya itu notifikasinya itu sudah terlambat, merah itu warnanya. Setahu saya, yang di LMS saya itu nanti yang terlambat pasti nanti ada merahnya tuh. Ya, karena kan kita sudah setting itu ya, sudah setting itu.
Sawah. Udah punya Patrio. Ya, terima kasih Pak. Ya, mangga dikirim aja nggak apa-apa, dikirim saja linknya, diupload saja linknya tapi ya linknya tuh, Iya. linknya saja cukup. Nanti ini masuk dalam TURI ya, tugas mandiri ya. Nanti ini masuk dalam tugas mandiri. Kalau tidak salah tugas mandiri itu 40 sesuai kesepakatan kita di awal belajar di kontrak pelajar ya. Langsung dipelaksanakan. Baik Pak, nanti saya kirim. Oke. Yang hari ini Bapak Ibu juga sudah bisa absen tadi ya di LMS ya. Saya juga nanti di LMS itu ya, LMS. Jadi jangan hadir di sini sekarang, tapi juga nanti centang aja di LMS ya. Karena nanti basic kehadirannya based on itunya, based on LMS ya. Ada lagi yang mau kita diskusikan, silakan kalau ada. Oke, nggak ada ya. Sudah jam 5. Demikian bahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan biarlah pada hari Kamis, insyaallah ya, pada hari Kamis insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.